Hello guys, kembali lagi dengan saya Agustus Gitrimun Kainama. Dalam pembahasan video kali ini, saya akan membahas mengenai tambang bawah tanah. Mari kita simak secara seksama. Dalam dunia pertambangan, metode yang digunakan untuk mengekstraksi mineral dan sumber daya alam sangat beragam. Salah satu metode yang paling penting dan sering digunakan saat ini adalah tambang bawah tanah atau biasa disebut dengan underground mining. Metode ini menjadi pilihan utama ketika sumber daya mineral terletak jauh di bawah permukaan tanah, di mana metode tambang terbuka atau open pit mining tidak dapat diterapkan. Kemudian, tambang bawah tanah menawarkan sejumlah keuntungan termasuk pengurangan dampak lingkungan di permukaan, efisiensi dalam pengambilan sumber daya, dan kemampuan untuk mengakses deposit mineral yang lebih dalam. Namun, metode ini juga menghadapi tantangan tersendiri seperti risiko keselamatan kerja dan kebutuhan akan teknologi yang canggih. Melalui artikel yang saya baca ini, Deberman sebagai supplier bahan tambang akan membahas berbagai metode tambang bawah tanah atau underground mining, termasuk teknik-teknik yang digunakan proses operasional, serta tantangan yang dihadapi dalam industri ini. Yang pertama, sejarah awal tambang bawah tanah. Sejarah tambang bawah tanah dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah dengan bukti awal penambangan yang ditemukan di berbagai lokasi di seluruh dunia. Salah satu contoh paling awal berasal dari Mesir kuno sekitar 3000 sebelum Masehi, di mana para penambangan menggunakan alat sederhana untuk mengekstraksi tembaga dan emas dari kedalaman tanah. Selain itu, penambangan bawah tanah juga tercatat di Eropa pada zaman Romawi, di mana teknik penambangan mulai berkembang dengan penggunaan alat yang lebih canggih. Kemudian pada abad yang ke-12, tambang bawah tanah mulai berkembang pesat di Eropa, terutama di daerah yang kaya akan mineral seperti Jerman dan Inggris. Di Jerman, penambangan perak di Saksoni menjadi salah satu yang paling terkenal dengan teknik yang lebih terorganisir. Dengan penggunaan alat yang lebih baik pada abad ke-16, penambangan bawah tanah untuk logam berharga seperti perak dan timah semakin meluas. Dan teknik-teknik baru mulai diperkenalkan, termasuk penggunaan peledakan untuk memudahkan akses ke deposit yang lebih dalam. Kemudian yang kedua adalah perkembangan teknologi dalam tambang bawah tanah, di mana dengan munculnya revolusi industri pada akhir abad ke-18, awal abad ke-19, metode tambang bawah tanah mengalami transformasi signifikan. Inovasi dalam teknologi seperti penggunaan lokomotif uap dan alat pengeboran mekanis meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja di tambang. Pada tahun 1867, Alfred Nobel memperkenalkan dinamit yang menjadi titik balik dalam teknik penambangan, memungkinkan penambangan untuk mengakses deposit mineral yang lebih dalam dan lebih sulit dijangkau. Kemudian berikutnya perbandingan dengan metode tambang terbuka. Metode tambang bawah tanah sering dibandingkan dengan metode tambang terbuka yang lebih umum digunakan untuk deposit mineral yang terletak dekat dengan permukaan. Meskipun tambang terbuka lebih mudah dan lebih murah untuk dioperasikan, tambang bawah tanah menawarkan keuntungan dan hal pengurangan dampak lingkungan di permukaan dan kemampuan untuk mengekstraksi mineral yang lebih dalam. Namun, tambang bawah tanah juga memiliki tantangan tersendiri, termasuk risiko keselamatan yang lebih tinggi dan biaya operasional yang besar. Jenis-jenis metode tambang terbuka. Metode tambang bawah tanah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, masing-masing dengan karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Berikut adalah beberapa metode umum atau yang utama atau yang sering digunakan. Yang pertama, metode room and pillar. Metode ini melibatkan pembuatan terowongan yang membentuk room atau ruangan dan pilar untuk mendukung atap tambang. Biasanya digunakan untuk endapan batu bara dan mineral lainnya. Metode ini memungkinkan penambangan yang efisien sambil menjaga stabilitas struktur tambang. Sekitar 30-40% dari total batu bara dapat diambil menggunakan metode ini, dengan sisa pilar berfungsi sebagai penjangka. Kemudian yang kedua adalah metode cut and fill. Dalam metode ini, material yang diambil dari bagian atas atau cut digunakan untuk mengisi bagian bawah atau fill. Setelah biji diekstrasi, metode ini sering digunakan untuk deposit yang lebih kecil dan lebih dalam, serta memungkinkan penambangan yang lebih selektif dan efisien. Kemudian yang berikut ada metode sublevel stopping. Metode ini melibatkan penggalian biji dalam lapisan sublevel, di mana biji diekstrasi dari atas ke bawah. Metode ini cocok
digunakan untuk deposit yang memiliki kemiringan dan memungkinkan penggunaan alat berat untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian yang berikut ada metode block caving. Metode ini digunakan untuk deposit yang besar dan dalam, di mana bagian atas biji dibiarkan runtuh ke bawah dan biji yang runtuh kemudian diambil. Metode ini sangat efisien untuk penambangan skala besar, tetapi memerlukan perencanaan yang cermat untuk menghindari risiko keselamatan. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan berdasarkan karakteristik geologi dan ekonomi dari deposit mineral yang akan ditambang. Pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk memastikan keberhasilan operasi tambang dan meminimalkan dampak lingkungan. Selain itu, penggunaan alat berat tambang juga sangat dibutuhkan dalam setiap jenis tambang tersebut. Kemudian yang berikut studi kelayakan. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu dibahas dalam studi kelayakan, yaitu analisis geologi, melakukan survei geologi untuk menentukan jenis dan kualitas mineral yang ada, serta kedalaman dan ukuran deposit. Ini termasuk pengambilan sampel tanah dan batuan untuk analisis laboratorium. Studi ekonomi menghitung biaya dan potensi pendapatan dari penambangan. Ini mencakup estimasi biaya operasional, biaya modal, dan proyeksi harga mineral di pasar. Kemudian yang berikutnya ada evaluasi lingkungan. Menilai dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan penambangan, termasuk dampak terhadap ekosistem lokal, kualitas air, dan masyarakat sekitar. Perencanaan dan desain terdiri dari beberapa bagian, yaitu desain tambang, pengembangan rencana detail untuk tata letak tambang termasuk lokasi terowongan, stop, dan infrastruktur pendukung. Desain harus mempertimbangkan stabilitas geologi dan keselamatan kerja. Kemudian yang berikut pemilihan metode penambangan. Memilih metode penambangan yang paling sesuai berdasarkan karakteristik deposit. Metode yang umum digunakan termasuk room and pillar, cut and fill, dan block caving. Kemudian perencanaan infrastruktur. Merencanakan akses jalan, ventilasi, sistem ventilasi, dan fasilitas penyimpanan. Infrastruktur ini penting untuk mendukung operasi tambang dan memastikan keselamatan pekerja. Kemudian yang berikut, pengembangan atau development. Yang pertama, pembuatan akses. Membangun terowongan akses untuk mencapai deposit mineral. Ini melibatkan pengeboran dan pendedakan untuk membuka jalan ke lokasi biji. Pembangunan infrastruktur, membangun sistem ventilasi untuk memastikan aliran udara segar dan mengeluarkan gas berbahaya. Sistem drainase juga dibangun untuk mengelola air yang masuk ke area tambang. Kemudian yang berikut ada penyangga dan stabilitas. Memasang penyangga untuk menjaga stabilitas terowongan dan mencegah runtuhnya atap tambang. Ini bisa melibatkan penggunaan beton, jaring, atau bahan lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan dalam pembuatan tambang bawah tanah memerlukan perencanaan yang cermat dan pelaksanaan yang tepat untuk memastikan keberhasilan operasi dan keselamatan pekerja. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tahapan ini, industri pertambangan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, sekian saja itu pembahasan mengenai tambang bawah tanah. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan see you.